Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik apa kabar? Kakak berharap adik-adik selalu sehat dan tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama dengan Kakak Rotua dan Kakak Yuyun. Ya adik-adik, hari ini kita akan kembali memuji Tuhan, kita akan bernyanyi, kita akan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, persembahannya, dan yang paling penting, adik-adik harus menyiapkan hati adik-adik. Kalau adik-adik sudah menyiapkan semuanya, berarti kita akan memuji Tuhan dengan hati yang sangat siap adik-adik. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kakak ajak semua kita untuk sama-sama berdiri. Adik-adik, semua kan sudah siap. Sekarang kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama
Yesus yang Maha Kasih, kami senantiasa bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu masih boleh beribadah walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya, kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga kakak kami nanti yang akan bertugas. Biarlah Tuhan, apa yang akan disampaikan kakak kami, semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Teman-teman kami juga ya Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya mereka juga boleh mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kami, walaupun kami terpisah. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami panjatkan dalam nama-Mu. Di atas semuanya itu ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mengampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Adik-adik, kakak persilakan adik-adik duduk kembali. Dan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Masuk ke dalam pemberitaan firman. Pemberitaan firman hari ini terambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5 ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah di pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin masuk ke dalam pemberitaan firman. Berkatilah kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati juga adik-adik layan yang akan mendengarkan, sehingga adik-adik layan boleh menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan firman-Mu yang jadi di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang tadi sudah kita buka dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bersamaan ya adik-adik. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda.
Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menonton sebuah video. Ayo kita tonton sama-sama. Nah adik-adik, ini adalah pembuatan rumah dari Lego. Adik-adik bisa lihat yang warna coklat itu merupakan dasar dari bangunan, dasar dari rumah. Nah ini yang warna putih itu adalah tembok dari rumahnya. Kemudian ada jendela-jendelanya yang warna oranye dan hitam. Kemudian sesudah membangun tembok rumah, kita juga harus membangun atap. Itu yang warna biru-biru itu atapnya ya adik-adik. Udah jadi adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah selesai menonton video tentang pembuatan sebuah rumah. Kak, apa hubungannya video tadi dengan firman Tuhan hari ini? Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kira-kira adik-adik tahu tidak siapa itu Ezra? Ezra adalah seorang imam dan ahli Taurat yang diutus Tuhan untuk menuntun bangsa Israel kembali dari tanah pembuangan. Nah adik-adik, seperti yang kita tahu bahwa bangsa Israel itu dibuang ke sebuah tempat yang bernama tanah Babilonia sekitar kurang lebih 70 tahun. Lama sekali adik-adik. Nah kakak mau tanya, apa adik-adik masih ingat atau apa adik-adik sudah tahu kenapa bangsa Israel dibuang Tuhan ke tanah Babilonia? Jawabannya karena waktu itu bangsa Israel menyakiti hati Allah, menyakiti hati Tuhan, karena mereka mulai menyembah berhala. Mereka membuat sesembahan lain kepada dewa-dewa, membuat patung-patung berhala, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Tuhan. Loh kak, berarti Tuhan sudah tidak sayang lagi dengan bangsa Israel? Bukan seperti itu ya adik-adik. Tuhan sangat menyayangi bangsa Israel. Maka dari itu Tuhan menghukum bangsa Israel agar bangsa Israel mau bertobat dan kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Sama halnya seperti kita di rumah, saat kita melakukan sebuah kesalahan, kita pasti ditegur oleh mama atau papa atau kakak. Karena apa? Karena mereka sayang kepada kita. Dan mereka mau memberitahu yang baik kepada kita agar kedepannya kita tidak melakukan kesalahan lagi. Seperti itu ya adik-adik, bukan karena tidak sayang. Setelah bangsa Israel hidup di tanah pembuangan selama kurang lebih 70 tahun, akhirnya Tuhan memutuskan untuk menggerakkan hati Raja Kores, Raja Persia yang menjabat pada saat itu, untuk memulangkan bangsa Israel. Akhirnya tergeraklah hati Kores untuk memulangkan bangsa Israel ke tanah asalnya. Nah, disitulah Tuhan Allah menugaskan Imam Ezra untuk memimpin, untuk menuntun bangsa Israel kembali ke tanah asalnya. Nah, adik-adik, apakah tugas Imam Ezra hanya sebatas menuntun dan memimpin? Tentu saja tidak. Nah, Tuhan Allah menugaskan kepada Ezra untuk menuntun bangsa Israel pulang, memurnikan ajaran-ajarannya,
mendirikan bait-bait Allah, dan mengerjakan hal-hal baik lainnya. Kenapa Kak? Kok ada pengajaran, ada pendirian bait Allah? Kenapa seperti itu? Karena pada saat bangsa Israel meninggalkan tanahnya, ajaran-ajaran Tuhan mulai ditiadakan di sana. Kemudian bait-bait Allah dihancurkan, dan orang-orang di sana kembali melanjutkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, bahwa Allah memberikan Imam Ezra tugas untuk mendirikan bait Allah. Nah, di dalam bait Allah ada sesuatu hal yang lebih penting. Apa itu Kak? Yaitu persekutuan. Nah adik-adik, seperti yang kita tahu, gereja itu bukan tentang gedungnya, bukan tentang kemegahannya, bangunannya, tapi apa adik-adik? Gereja adalah kita sebagai persekutuan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, berkumpul di sesuatu tempat. Nah itu yang disebut dengan gereja. Nah adik-adik, tadi kita sudah menonton sebuah video mengenai pembuatan rumah. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berimajinasi. Bayangkan sebuah rumah tadi adalah sebuah persekutuan, sebuah sekelompok orang, perkumpulan orang Kristen yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, tadi pertama sudah kakak sebutkan bahwa sebelum dibangun rumah yang bagus, yang nyaman untuk ditempati, kita harus menyediakan apa yang warna coklat tadi adik-adik? Dasarnya, ya benar, dasarnya ya adik-adik. Nah, dalam sebuah persekutuan, apa yang disebut dengan dasar? Ya adik-adik, kita bisa menyebut sebuah dasar tadi sebagai iman. Iman percaya kepada Tuhan, kepada Allah, pada Kristus. Nah, kemudian kita membangun tembok-temboknya. Apakah tembok-tembok itu yang bisa kita ibaratkan dari sebuah persekutuan? Setelah kita iman, berarti kita harus memiliki jiwa raga yang kuat. Nah, seperti tembok-tembok itu adik-adik, di rumah ini apa yang menyokong berdirinya sebuah rumah itu apa? Yang pasti adalah tembok. Nah, tadi kan dasar itu bisa kita ibaratkan sebagai iman. Kemudian tembok sebagai kita. Lalu Kak, tadi kan ada atap. Atap itu bisa kita ibaratkan seperti apa? Nah, adik-adik tahu tidak fungsi dari atap itu apa? Ya, benar sekali ya, melindungi kita yang berlindung di bawah rumah. Benar sekali, melindungi kita dari hujan, dari panas. Coba adik-adik bayangkan kalau tidak ada atap. Kalau ada hujan turun, kita yang di dalam rumah semua kena, kita basah. Kalau misalnya tidak ada atap, kita kepanasan. Ya, seperti itu adik-adik. Lalu yang melindungi kita selama kita hidup ini apa? Ya, kita dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh orang-orang di sekitar kita, dan mungkin kita juga bisa menjadi atap bagi orang lain. Nah, kemudian kakak mau ajak adik-adik untuk membayangkan kita sedang membangun sebuah rumah. Nah, adik-adik pernah tidak melihat om-om tukang yang membangun sebuah rumah? Pernah ya adik-adik? Apa adik-adik pernah melihat seorang tukang bekerja sendirian dalam membangun rumah? Pernah tidak? Kalau kakak belum pernah lihat sih, kakak selalu melihat tukang-tukang itu bekerja sama. Mereka ada yang bekerja di pembuatan atap, bekerja untuk membuat tembok, bekerja untuk menempelkan lantai, menempelkan ubin. Seperti itu. Adik-adik ada yang pernah melihat tukang bekerja sendirian? Tidak ada ya adik-adik. Nah adik-adik, seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, bahwa setiap pribadi manusia itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa kita itu diibaratkan tembok yang berdiri di atas dasar yang kuat, berdiri di atas iman yang kuat, kemudian dilindungi oleh atap. Apa tadi adik-adik atap? Ya, atap itu yang melindungi kita ya adik-adik. Tuhan, orang-orang di sekitar kita, orang tua, teman. Kemudian kita juga bisa menjadi atap bagi orang lain. Bagaimana Kak caranya kita menjadi atap bagi orang lain? Dengan mengasihi mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang harus kakak sampaikan kepada adik-adik. Adik-adik tolong bayangkan
sebuah pembuatan rumah yang masih belum jadi. Nah, di dalam pembuatan rumah itu apakah kita bisa menyelesaikannya dalam 1 hari, 2 hari? Tentu saja tidak ya adik-adik. Bahkan kadang-kadang dalam pembuatan rumah itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Nah, apakah maksud dari pembangunan yang lama ini? Nah, adik-adik, dalam pembuatan yang lama tadi itu bisa kita sebut sebagai sebuah proses. Nah, di dalam persekutuan kita juga harus berproses. Apakah adik-adik paham maksud kakak dengan berproses? Nah, proses di dalam persekutuan itu bisa kita bayangkan sebagai bagaimana kita mengakrabkan diri terhadap sesama kita, terhadap teman-teman kita. Nah, misalnya adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik bisa mengakrabkan diri dengan teman-teman sekolah minggu, saling mengasihi, kemudian tidak bertengkar satu sama lain. Nah, itu juga merupakan proses dari sebuah persekutuan ya adik-adik. Adik-adik juga jangan lupa untuk selalu sekolah minggu, seperti itu. Karena apa? Karena jika kita tidak sekolah minggu, kita bermalas-malasan, lantas siapa yang menjadi persekutuan tersebut? Nah, kembali lagi di dalam proses tersebut kita memerlukan kesetiaan, ketaatan, keteladanan, kemudian kebaikan, dan semua hal yang disenangi oleh Tuhan. Jadi, apa adik-adik sudah mau membangun persekutuan? Harus mau ya adik-adik? Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 185. Kita nyanyikan bait yang pertama ya adik-adik. Persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik, persembahan syukurnya nanti dimasukkan di dalam amplop, diserahkan kepada orang tua ya adik-adik. Mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 222 bait 1 dan baitnya yang kedua. Ku
adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa syafaat ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini yang disampaikan oleh Kakak Layan tentang membangun sebuah persekutuan. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti firman tadi, sehingga kami sebagai adik-adik Layan boleh menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati pendidikan kami, keluarga kami, kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari di minggu ini dan kami boleh bersekolah minggu lagi di minggu depan. Tuhan, kami tadi juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami agar persembahan kami ini boleh berguna sebagai perpanjangan tangan-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami akan berkumpul kembali bersama keluarga kami. Engkau sertai kami, Engkau berkati kami. Dan kiranya kami boleh bertemu lagi dengan Kakak Layan minggu depan di ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini bahwa kita sebagai umatnya harus membangun persekutuan dengan saudara seiman dan dengan sesama kita. Juga tidak lupa adik-adik harus punya dasar, yaitu iman yang kuat, serta harus tetap berlindung kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah hampir tiba di penghujung ibadah. Karena itu kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita akan kembali menaikkan puji-pujian dari Kidung Ceria nomor 160. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua ya adik-adik. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kakak mau ajak adik-adik untuk kembali berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sudah tiba di penghujung ibadah. Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau telah menyertai ibadah kami sampai akhir. Sekarang kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Berkatilah kakak Layan dan adik-adik Layan sehingga kami boleh berjumpa lagi di ibadah hari Minggu depan secara daring Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak Layan berharap firman yang kakak Layan sampaikan boleh adik-adik mengerti, boleh adik-adik paham, dan selalu ingat untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup adik-adik
semangat dan juga selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.